Beginilah proses evakuasi material longsor yang terjadi di jalur utama Desa Mulyorejo dan Desa Pace, Kecamatan Silo. Material longsor berupa batu besar dan pohon tumbang menyulitkan proses evakuasi akibat minimnya peralatan. Jalur yang tertimbun longsor menghubungkan antara Desa Mulyorejo dan Desa Pace, dan sekitar 5.000 kepala keluarga terancam terisolir karena jalur tersebut adalah satu-satunya akses menuju keluar desa. Petugas gabungan yang dibantu warga harus ekstra berhati-hati saat membersihkan material longsor, karena guguran longsor terus terjadi di lokasi kejadian. Ini tim kami akan mengirim bantuan longsor di Mulyorejo Baban, terjebak ini. Maka kami semua bergeser sini bersama relawan sama Polsek. Jadi beberapa relawan sudah bergeser. Kejadian jam 13.15. Demikian. Ini masih tahap pembersihan dan evakuasi. Kesulitannya apa nih, Pak? Sulitannya kendalanya batunya besar-besar. Jadi kita butuh bantuan alat berat. Ini akses jalan satu-satunya? Akses jalan satu-satunya. Kalau ini menghubungkan antara Pace dengan Mulyorejo. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Acara yang digelar di gedung KPU ini dihadiri peserta dari partai politik dan stakeholder terkait. Menurut Komisioner KPU Jember Andi Wasis, acara ini merupakan rangkaian untuk memperingati 1 tahun menuju hari pemungutan. Tujuannya adalah memberikan pesan kepada masyarakat khususnya partai, agar bersama-sama bisa menjadikan pemilu 2024 berjalan dengan lancar, damai, dan jujur. Dengan tujuan tersebut pastinya pesta demokrasi bisa berjalan kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Acara nonton bersama ini juga dilakukan serentak oleh beberapa KPU di daerah lain seperti Banyuwangi, Bondowoso, dan masih banyak lainnya. Ya, ini kan sebetulnya kira pemilu program dari KPU nanti kita diminta untuk mengadakan kegiatan kira pemilu secara hibrid. Secara hibrid mengundang stakeholder terutama Forkopimda, terus peserta pemilu, partai politik, 12 partai politik secara nasional kita undang hari ini untuk menyaksikan kira pemilu yang hari ini dimulai di 8 titik. Nah, insya Allah nanti di Jember juga akan dilewati kira pemilu, rutenya dari Jemberana, Bali, terus Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, baru ke Jember, dan nanti kita akan kirim bendera peserta pemilu itu atau kira pemilu sampai ke Kabupaten Lumajang. Ini kan 1 tahun menjelang pemilu, jadi kita berharapnya pemilu nanti berjalan dengan lancar, aman, sukses, dan tingkat partisipasinya bisa tinggi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Jalan Raya Kencong mengalami kerusakan sehingga membahayakan para pengendara. Bahkan tidak sedikit korban mengalami kecelakaan akibat terperosok maupun menghindari jalan berlubang. Warga sekitar yang peduli dengan keselamatan pengendara berupaya melakukan pencegahan dengan memasang tanda, termasuk menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Bahkan warga juga melakukan aksi memancing ikan lele di kubangan air sebagai bentuk kekesalan dan protes karena jalan berlubang tidak segera diperbaiki. Saya kan mau ke Kenceng, Mas. Saya mau mancing di teman, kok lewat banyak ikan, berhenti jambak mancing. Nggak tahunya dapat Mas, 1 ekor nih. Ini masih ngelanjutin mancing lagi? Masih Mas, masih ada ikannya Mas. Ini kenapa tuh kok sampai ditanemin pisang gini Mas? Karena jalan rusak Mas, terus banyak orang jatuh, banyak yang lalu lalang jatuh semua, jadi tidak jatuh dikasih pohon pisang. Warga berharap pemerintah provinsi melalui dinas terkait segera melakukan perbaikan jalan berlubang agar tidak terus-menerus menimbulkan korban kecelakaan. Ya, harapan saya pemerintah PU segera untuk membenahi jalan-jalan yang rusak ini. Karena apa? Ini sangat berbahaya sekali. Bahkan 1 hari pun ini ada 8 korban laka lantas di sini. 1 hari. Nah, kalau dibiarkan seperti ini, berapa banyak nanti korban-korban yang akan berjatuhan di sepanjang jalan mulai dari Timur Dira sampai Kencong. Ya, kemarin ada 1 hari 8. Bahkan saya sendiri sempat ngantarkan ke rumahnya. Dari Kencong, Sugito Jember 1 TV melaporkan.
Sebuah mobil berjenis Honda Jazz berwarna merah bernomor P1131GC Kamis pagi jatuh dan terbalik di aliran Sungai Kebon Agung, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates. Mobil berpenumpang 4 orang tersebut terjun dari jembatan setinggi kurang lebih 10 meter. Diketahui, mobil tersebut dikendarai oleh Sandi, warga Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi. Ia bersama istri, anak, dan 1 orang keponakan berniat pulang kembali ke rumah. Sekitar pukul 3 dini hari, pengemudi diduga mengantuk sehingga mobil hilang kendali dan oleng ke kiri hingga keluar batas jalan. Mobil menabrak tembok di samping jalan dan jatuh ke dalam jurang di bawah jembatan. 3 penumpang mengalami luka ringan, sedangkan pengemudi mengalami patah di bagian lengan. Keempat orang tersebut saat ini mendapat penanganan medis di rumah sakit terdekat. Di dalam mobil ada 4 orang, terus suami istri 2, ibu sama anaknya. Terus yang bernama istrinya Udami, suaminya Sandi. Warga mana itu? Warga Karangpring, Pak. Itu kenapa dugaannya tadi? Mungkin ngantuk, Pak. Untuk sekarang korban di mana? Di Utara Usada. Tadi langsung dilarikan ke rumah sakit? Iya, langsung dilarikan ke sana. Sementara itu, untuk proses evakuasi yang dilakukan oleh relawan dan juga dibantu warga sekitar berlangsung dramatis. Proses evakuasi pun terlihat kesulitan untuk menaikkan mobil Honda Jazz berwarna merah tersebut dari sungai dikarenakan tebing yang curam. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Melambungnya harga cabai jenis rawit terpantau di Pasar Tanjung Jumat pagi. Seminggu terakhir harganya sudah cukup tinggi di angka Rp60.000 per kilogram, kini mencapai harga yang naik kembali di angka Rp70.000 per kilogramnya. Tidak hanya cabai rawit, cabai besar juga naik dari Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk komoditas lain seperti bawang putih dan tomat juga mulai merangkak naik. Bawang putih sebelumnya dijual seharga Rp24.000 per kilogram, kini menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Tomat yang awalnya Rp5.000 per kilogram juga mengalami kenaikan menjadi Rp8.000 per kilogram. Sedangkan komoditas bawang merah mengalami penurunan dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan para konsumen karena harus mengurangi belanja agar kebutuhan lain tercukupi. Pembeli berharap komoditas cabai yang menjadi salah satu bahan dan kebutuhan pokok masyarakat bisa kembali normal. Kalau dapur ya? Bawang putih kan udah mulai naik, bawang merah juga, cabai deh kayaknya. Itu kan yang kebutuhan utama, kalau nggak ada cabai kan nggak pedes, makanya nggak enak. Gimana Bu, harapannya bagaimana? Ingin harga turun apa tambah naik? Kalau bisa ya turun Mas, kan kasihan. Kita kan masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi kan memang harus turun. Kepinginnya kan di sini. Kenaikan cabai disebabkan oleh pengiriman yang berkurang akibat cuaca buruk selama beberapa pekan terakhir yang membuat banyak petani juga mengalami gagal panen. Faktornya ya pengirimannya kurang, agak sulit lah nyari barangnya. Pas faktornya hujan juga ya mempengaruhi, banyak yang gagal mungkin. Ya ngurangi yang beli, biasanya beli setengah ya 1/4 gitu, bagi-bagi mungkin. Harapannya Bu? Ya harapannya ya jangan terlalu mahal, juga jangan terlalu murah, kasihan, sedang-sedang aja. Pedagang berharap pasokan komoditas horti bisa kembali lancar dan harga kembali normal. Apalagi menjelang bulan puasa yang identik dengan meningkatnya daya beli masyarakat di sektor Bapokting. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Nampak sejumlah para dalang cilik bersama puluhan santri mengikuti kirap dengan menempuh jarak kurang lebih 2 km.
Kegiatan kirap tersebut sengaja diadakan oleh warga Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan juga memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama atau NU. Uniknya, para dalang cilik yang mengikuti kirap tersebut menggunakan kostum adat Jawa dengan membawa tokoh wayang Pandawa dan Punakawan. Usai kirap, kemudian digelar wayang kulit semalam suntuk dengan tujuan untuk melestarikan kesenian wayang kulit di wilayah Kabupaten Jember, khususnya wilayah Jember Selatan tetap dilestarikan agar tidak punah. Kirap pagi ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj sekaligus juga 1 abad NU Nahdlatul Ulama, juga dalam rangka melestarikan kesenian tradisional yaitu wayang kulit. Yaitu tanggal 18 ya rondonya mulai dari kirap dalang cilik juga didampingi dengan kirap santri. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan pementasan dalang cilik. Jadi harapannya untuk kedepannya juga ada yang menaungi, termasuk instansi terkait, dinas pariwisata juga mendukung. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.